Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini di minggu pertama bulan September kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Kami ajak Bapak Ibu semua untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu hati kita meminta pimpinan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat pagi Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Berkati untuk setiap anak-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Arson yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita tahu kalau kita memiliki Tuhan yang penuh kasih. Dan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kami bersama-sama memujikan Tuhan, satukanlah hati kami.
dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Setiap orang pasti memiliki persoalan, memiliki sebuah masalah, tapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang selalu ada buat kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan pagi ini kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita mengangkat pujian bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
Shalom. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa-doa syafaat kita ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari lepas hari yang telah Engkau berikan buat kami. Pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami hari ini maupun ke depan, tetap masih saja Engkau membimbing, Engkau memimpin dan menuntun. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat GKI Mikrasak semua dan seluruhnya. Engkau masih saja memberikan kesehatan di masa-masa COVID ini. Engkau memberikan dan menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, hingga tidak ada satupun kami yang terkena penyakit tersebut Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu tetap terjaga buat kami Tuhan, biar tetap tercurah atas kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kegiatan hari lepas hari, tetap terlindungi oleh Engkau ya Bapa. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan memanjatkan doa-doa permohonan kami ya Tuhan. Biarlah kami berdoa untuk gereja kami ya Bapa, walaupun kebaktian masih online, biarlah hati kami tetap menyembah dengan tulus, tetap mengasihi Engkau dengan setulus hati kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang lanjut usia di masa-masa sekarang ini Tuhan, rentan sekali mereka untuk penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan mereka semua kesehatan, hingga sampai saat ini pun mereka dalam keadaan baik-baik. Itu adalah sungguh luar biasa dan karunia-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat mereka Tuhan yang lansia, biarlah tetap terjaga selalu kesehatan mereka ya Bapa. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Arson dan Bu Arson, serta Pak Niko dan Bu Niko. Biarlah kasih karunia dan ahli Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai mereka selalu dimanapun mereka berada. Penuh dengan kasih dan curahan berkat, penuh dengan hikmat untuk menyampaikan dan mengembalakan firman-Mu dan mengembalakan domba-domba-Mu di kerasa ini ya Tuhan. Sehingga semakin hari semakin luar biasa Engkau pakai untuk pelayanan di tempat ini. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, kesehatan, anak, cucu, menantunya Engkau berkati selalu dengan penuh dengan limpahan. Roh Kudus selalu memimpin, Roh Kudus selalu menjaga ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan ke depannya nanti, khususnya untuk pernikahan Sionita dan Tegar Tuhan. Kami percaya walaupun di masa-masa seperti ini, biarlah Engkau turut campur di dalam kegiatan mereka di hari hanya Tuhan tanggal 19 nanti. Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau berkati selalu Roh Kudus turun atas mereka sehingga mereka mengalami pernikahan yang suci dan kudus ya Tuhan. Engkau yang menyatukan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati selalu di dalam perayaannya maupun di dalam kebaktiannya. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah Engkau turut campur di dalamnya. Semua majelis yang turut campur di dalam pelayanan, Engkau berkati juga di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah kasih-Mu hadir untuk dengan tulus hati untuk melayani dengan kesungguhan. Biarlah juga di masa-masa seperti ini, biarlah tetap kesatuan ada di dalam kemajelisan Bapa. Bapa yang makasih yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya tiada satu pemerintahan pun yang ditentukan tanpa campur tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, dari pemerintahan teratas sampai tingkat terendah, sampai tingkat terbawah Tuhan, baik itu kelurahan dan kecamatan. Tuhan Kau berkati selalu, biarlah kasih-Mu melindungi Indonesia kami dengan kasih-Mu. Engkau memberi kekuatan, Engkau beri kemampuan, Engkau berikan hikmat yang luar biasa, sehingga mereka semua dapat memimpin Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau berkati semua anggota-anggota DPR juga yang ada di mana-mana tempat juga Engkau berkati ya Tuhan, baik DPR maupun DPRD. Biarlah Engkau berkati selalu dengan
rasa takut akan Tuhan sehingga mereka memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk desa Kerasak tercinta Bang Sri ya Tuhan, biarlah Engkau berkati selalu, biarlah tidak ada peningkatan penyakit COVID ya Tuhan. Engkau berkati dalam kehidupan, ekonomi dan semuanya Engkau berkati masyarakat di Kerasak ini ya Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan dengan penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga, doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa, doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan. Biarlah kasih-Mu hadir dan berkat-Mu tercurah buat kami semua. Seperti Engkau mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Bapak Marianto yang pagi ini telah memimpin di dalam doa syafaat, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kami semua bersyukur karena Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Kami hamba Tuhan, Majelis Jemaat selalu mendoakan Bapak Ibu Saudara semua supaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Sekalipun kita dalam beribadah, kita tetap beribadah di rumah. Kita tetap bersyukur bahwa Tuhan hadir di setiap rumah tangga, dan
Biarlah pemberitaan firman Tuhan pagi ini juga akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita bersama membaca serta mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari saya mengajak Bapak Ibu tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan, firman yang hidup, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mensyukuri berkat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kasih karunia-Mu. Berbicaralah buat kami lewat hamba-Mu. Hamba dalam keterbatasan sebagai manusia memohon berkat Tuhan, supaya hamba diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk membahasakan firman-Mu bagi kami semua. Kami mau menyediakan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Supaya firman-Mu mendapat tempat di hati kami, bertumbuh berbuah lebat, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GKMI Krasa dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang ikut beribadah bersama dengan kami pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya membuka Alkitab kita bersama dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 19. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara semua tentang bagaimana Tuhan mengizinkan padang gurun terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Setiap kita pasti pernah punya pengalaman yang luar biasa melintasi badai padang gurun kehidupan kita. Setiap kita pasti mengalaminya. Nah, hari ini saya akan
mencoba membawa Bapak Ibu kembali dalam nuansa kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan perjalanan orang Israel tentang bagaimana Allah berbicara kepada umatnya. Bapak Ibu, pengalaman yang tidak menyenangkan bagi saya ketika saya lupa tahun pastinya, sekitar tahun 2006 atau 2007 kalau tidak salah. Waktu itu saya pelayanan ke Lampung. Dan saya ingat waktu itu saya masih kuliah di Solo. Waktu itu ada dua kejadian yang tidak menyenangkan. Yang pertama, naik pesawat dari Jakarta menuju Lampung, AC-nya mati Bapak Ibu. Jadi panas sekali, rasanya tidak nyaman di kondisi ketinggian seperti itu. Dan ya untung penerbangan dari Jakarta ke Lampung tidak sampai 1 jam, sekitar 30 atau 40 menit begitu, dan sampai. Tapi puji Tuhan ketika perjalanan pulang baik saja. Nah, ketika perjalanan yang pengalaman yang tidak menyenangkan kedua adalah terbang dari Jakarta ke Solo. Bapak Ibu, ketika sampai di Solo, pilot menyampaikan kepada kami bahwa cuaca di Solo tidak begitu bersahabat. 30 menit sebelum itu sudah diberitahu, dan ketika mendekati Solo sekitar 10 menit, mereka berkata bahwa kapten memutuskan untuk memutar mengelilingi Solo sebanyak 1 kali sambil menunggu awan dan hujan itu mereda. Bapak Ibu, sepanjang mata memandang hanya awan yang begitu gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa seperti 20 menit sebelumnya, masih bisa melihat daratan di bawah. Tapi kali ini ketika memasuki Solo betul-betul gelap. Dan setiap orang mulai berdoa Bapak Ibu. Dengan caranya ada yang bilang, ya Allah tolong dan segala macam. Saya pun ikut berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, 1 kali putaran di Solo, ya saya ingat mungkin ya berputar di atas Purwodadi, terus Boyolali. Kemudian putar sekali lagi, dan kemudian hujan mereda dan kami bisa mendarat dengan selamat. Sampai di bawah, perasaan lega begitu luar biasa. Awan gelap selalu menakutkan. Semua kalau bicara soal awan gelap yang begitu luar biasa, selalu muncul kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Tetapi hari ini saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua, bagi Tuhan awan gelap bukanlah hal yang sungguh menakutkan. Justru seringkali Tuhan berbicara di dalam awan yang gelap itu. Dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada orang Israel dalam perjalanan mereka. Dalam bentuk kehadiran yang luar biasa, bagaimana Allah bermanifestasi di Gunung Sinai, di mana orang Israel tidak bisa mendekat, hanya kilatan, ada badai yang datang di sana, awan gelap yang kemudian hadir di sana dan begitu mencekam. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah percakapan yang luar biasa antara Allah dengan seorang yang begitu luar biasa yang namanya Musa. Sesudah bulan ketiga mereka keluar dari Mesir dan kemudian mereka berkemah di depan Gunung Sinai. Dan kemudian hari itu Musa naik menghadap Allah dan berbicara kepada Tuhan. Di sana Tuhan bicara kepada Musa, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku,
Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ada satu tugas berat, ada satu tugas yang luar biasa yang diemban oleh seorang yang bernama Musa. Sudah sejak awal dia berkata kepada Tuhan, dia tidak cukup pandai bicara. Dia tidak cukup pandai untuk bernegosiasi dengan orang Israel tentang banyak hal. Tetapi Tuhan memberi garansi, Tuhan memberi jaminan kepadanya bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Dan rupa-rupanya firman yang harus disampaikan oleh Musa kepada orang Israel adalah satu janji Tuhan yang luar biasa. Janji berkat yang luar biasa. Tetapi janji berkat yang tentu bersyarat kali ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ada dua syarat penting untuk menikmati janji Tuhan. Yang pertama, mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Bagi kita saat ini, firman Tuhan adalah Alkitab di mana semua firman Tuhan sudah termuat di sana. Kita harus belajar mendengarkan firman Tuhan itu dan berpegang kepada firman Tuhan itu. Ketika kita melakukan dua hal ini, maka firman Tuhan berkata kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Dan menjadi bangsa, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Sebab itu janji Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu firman ini disampaikan secara pribadi kepada Musa. Dan Musa harus menyampaikannya kepada orang Israel. Bapak Ibu, tidak mudah menjadi seorang Musa untuk dapat menyampaikan apa yang didengarkannya kepada orang Israel. Sebab kita sudah sama-sama ketahui berulang kali Bapak Ibu, orang Israel komplain sama Tuhan. Sudah nyata, sudah jelas, banyak mujizat yang sudah disampaikan, sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Mereka bersungut-sungut terus. Mereka komplain soal perjalanan di padang gurun itu. Dan Musa kembali mendapat tugas yang begitu berat untuk menyampaikan kepada mereka untuk berpegang kepada firman dan perjanjian-perjanjian Tuhan. Tugas Musa adalah menyampaikan itu kepada orang Israel. Dan Musa melakukannya. Musa memanggil para tua-tua di ayat yang ke-7. Dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para tua-tua itu, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bapak Ibu, lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pagi ini, mari kita baca di ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa Tuhan kadang berbicara, menyampaikan pesan pentingnya untuk orang Israel?
berbicara kepada Musa di balik awan yang gelap, awan yang tebal. Bapak Ibu, ini punya makna rohani yang luar biasa. Seringkali ketika awan gelap datang menghampiri hidup kita, menutup seluruh penglihatan kita, sesungguhnya itu waktu di mana Allah ingin bicara dengan kita. Tapi seringkali bagi kita awan gelap itu begitu menakutkan, membuat panik, membuat kepanikan. Seperti yang saya alami dalam perjalanan dari Jakarta ke Solo. Bapak Ibu, seringkali ketika itu muncul dalam kehidupan kita, seakan-akan tidak lagi ada pengharapan datang. Awan gelap menutupi. Awan gelap menutupi usaha kita. Awan gelap menutupi kehidupan keluarga kita. Awan gelap menutupi karir kita. Awan gelap menutup banyak hal dalam kehidupan kita. Seringkali kepanikan, kekhawatiran muncul. Tetapi faktanya, beberapa kali Allah justru berbicara kepada Musa secara pribadi di balik awan yang gelap itu. Badai yang datang dalam kehidupan kita seringkali membutakan kita, membuat kita khawatir yang secara berlebihan. Tetapi kali ini, ketika Allah ingin menyampaikan pesan penting, Dia berbicara kepada Musa di dalam awan yang tebal itu. Itu berarti awan yang tebal tidak selalu mengkhawatirkan Bapak Ibu. Di sana justru Allah bicara kepada Musa. Dan kalau awan tebal itu datang dalam kehidupan kita, menutup bungkus sehingga kehidupan kita sudah tidak lagi punya pengharapan, malah kekhawatiran yang muncul. Justru di sanalah tempat yang paling baik untuk datang tenang. Duduk di kaki Tuhan, menantikan Tuhan bicara. Di balik keheningan awan tebal itu, justru Allah ingin bicara dengan kita. Tapi seringkali yang terjadi, kepanikan, kekhawatiran, ketakutan datang menghampiri kita. Bapak Ibu, di situ Tuhan dengan jelas berkata, aku akan bicara kepadamu dengan maksud supaya didengar oleh bangsa itu apabila aku bicara dengan engkau. Ya Bapak Ibu, saya nggak bisa membayangkan bagaimana orang Israel sebegitu banyak tetapi percakapan antara Tuhan dengan Musa dapat didengar oleh orang Israel. Wah, pasti kalaupun pakai speaker atau power yang besar, waktu itu pun ya pasti dayanya harus besar karena ribuan orang. Tapi percakapan itu Bapak Ibu luar biasa. Allah bicara secara khusus kepada Musa. Dan Bapak Ibu, yang menjadi titik poinnya, dan apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Tuhan ingin menempatkan Musa sebagai agen, sebagai nabi yang didengar oleh umat Israel. Sehingga ketika firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa, mereka tidak lagi meragukan Musa sebagai seorang yang dipilih Allah. Mereka tidak lagi protes kepada Musa. Tetapi Allah menempatkan Musa sedemikian rupa, supaya apa yang disampaikan oleh Musa itu semua berasal dari Allah. Semua firman yang diucapkan Musa berasal daripada Allah. Bapak Ibu, tentu saja ini pengalaman yang luar biasa bagi Musa. Pengalaman yang tidak biasa. Dan betul Bapak Ibu, ketika bangsa itu harus berhadapan dengan Tuhan di Gunung Sinai, ketakutan datang menghampiri mereka. Tidak ada satu orang pun berani melihat. Tuhan bicara di dalam awan gelap kepada Musa. Petir menyambar-nyambar. Dan ada batas yang dipagar
ditaruh oleh Tuhan supaya orang Israel tidak boleh ke sana. Hanya Musa yang bertemu dengan Tuhan. Tuhan bicara secara khusus kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub punya pengalaman yang nyaris sama. Ayub ketika berhadapan dengan kondisi yang begitu sulit dalam hidupnya. Penyakit datang, anak-anaknya meninggal, semua hewan peliharaannya habis dalam waktu semalam. Istrinya mengecam dia, suruh dia mengutuki Allah. Begitu luar biasa persoalan berat. Awan kelam membungkus kehidupan Ayub. Tapi Bapak Ibu, mari kita baca dulu. Dalam Ayub pasal yang ke-38. Satu ayat saja. Ayat yang pertama saya baca. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bapak Ibu, badai itu sering kali diidentikan dengan angin yang kencang, langit yang gelap, awan tebal, kilat menyambar-nyambar. Hal yang serupa ini terjadi kepada Ayub justru di tengah-tengah badai hidup yang luar biasa mencengkram Ayub. Dia ada dalam badai hidup yang begitu luar biasa. Tetapi justru ketika badai itu datang dan mengamuk dalam hidupnya, Tuhan datang dan bicara kepada Ayub. Bapak Ibu, jangan pernah takut dan khawatir dalam badai hidupmu, dalam awan gelap hidupmu. Justru di sana Tuhan ingin bicara kepadamu. Bapak Ibu, pujian lama itu, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhan tempat perlindungan kita. Justru di badai hidup kita, ketika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan bicara kepada kita. Dia akan menyampaikan pesan-pesan penting kepada kita tentang bagaimana kita harus tenang menghadapi segala situasi hidup kita. Tuhan Yesus ketika tertidur di perahu dan sekonyong-konyong angin datang menerpa para muridnya, dia tetap tertidur di sana. Ketika murid-murid dalam ketakutan dan membangunkan Yesus, di tengah-tengah badai itu Yesus bicara. Dia mengangkat tangannya, menghardik angin itu. Dan badai itu pun segera berhenti. Bapak Ibu, di dalam badai, dalam awan gelap, dalam ketakutan hidup, di sana kalau kita meyakini firman Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, di sanalah Tuhan bicara buat kita. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara semua hari ini, kalau engkau sementara menghadapi awan gelap, badai dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua, mari tetap kokoh berpegang kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan kita dan jangan lari dari badai itu, tetapi tetaplah di sana, tetaplah tenang, sebab Tuhan akan bicara kepadamu justru di tengah-tengah badai hidupmu. Pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara semua, tetaplah tenang. Yesus tetap ada dalam perahu hidupmu. Sekalipun badai itu datang dan sekalipun Yesus tertidur. Dan sekalipun Yesus waktu itu dibangunkan tidak bangun pun, saya yakin perahunya tidak akan tenggelam karena Yesus ada di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya yakin badai mengamuk dengan begitu luar biasa. Awan gelap sementara menaungi seluruh dunia ini. Tanpa terkecuali semua aspek kehidupan kita terdampak oleh COVID-19. Semua aspek kehidupan kita
terdampak begitu luar biasa. Ini seakan seperti awan yang luar biasa gelap menutupi seluruh dunia ini. Tapi bagi kita orang percaya harus meyakini bahwa justru di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan akan terus bicara kepada kita. Dan Dia akan menguatkan kita untuk mampu menghadapi setiap situasi yang sulit, awan gelap, badai yang kuat yang menghantam hidup kita. Kita akan tetap kuat dan teguh sebab Yesus bersama-sama dengan kita semua. Tapi maukah Bapak Ibu Saudara dan saya mau menengadahkan telinga kita kepada firman-Nya? Maukah kita mendengar Tuhan bicara kepada kita di tengah awan yang gelap, di tengah badai yang luar biasa? Maukah kita percaya kepadanya? Maukah kita meyakini apa yang disampaikan Tuhan kepada kita? Atau sebaliknya, kita panik, takut, khawatir, dan akhirnya tenggelam seperti Petrus. Pilihan ada pada tangan Bapak Ibu Saudara semua. Ingatlah, di balik awan yang gelap itu, Tuhan ada di sana dan kemuliaan Tuhan ada di sana. Dia siap berbicara kepadamu, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Justru di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti hari-hari ini. Pesan saya kepada Bapak Ibu, mari arahkan telinga kita kepada Tuhan dan dengarlah apa yang Ia bicarakan kepada kita. Percaya kepada firman-Nya, sebab ketika kita meyakini firman-Nya, kita percaya berpegang kepada peringatan-peringatannya, kita akan menjadi bangsa, umat kesayangan Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan seperti yang disampaikan kepada Musa dan juga bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Awan gelap, badai sering kali datang menghampiri hidup kami. Tapi firman-Mu menguatkan kami. Justru di tengah-tengah awan gelap, di tengah-tengah badai itu, Tuhan bicara buat kami. Tapi seringkali kepanikan, ketakutan membunuh, menutup telinga kami, membuat telinga kami tuli dan kami tidak mampu mendengar. Engkau bicara buat kami. Pagi ini Tuhan, biarlah kami tetap tenang. Awan hitam, awan tebal, badai hidup datang dalam hidup kami. Dan hari-hari ini terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya. Justru di tengah-tengah awan gelap itu, di tengah-tengah badai itu, Allah bicara buat kami. Dan di sana ada ketenangan. Sebab Engkau yang berjanji untuk bersama-sama kami berjalan melewati setiap badai kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu pagi ini. Kalau ada yang sementara menghadapi badai kehidupannya, Tuhan bicaralah buat mereka. Firman-Mu adalah kekuatan untuk mereka. Dan kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti bicara. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya sejenak untuk Warta Jemaat Minggu tanggal 6 September 2020. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang pagi ini telah ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan tak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang pagi ini telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, diberitahukan kepada semua Bapak Ibu Majelis Jemaat GKI Mikrasa bahwa akan diadakan pernikahan kudus atas Saudari Sionita Anggreni Pramuning Tias dengan Saudara Tegar Arso Tutoko yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September jam 10 di gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Tak Kutaukan Hari Depan. Langkahku tetap
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan hari ini, kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan membawa kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita berkata dengan iman, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.